Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pengacara Guntur Aremba menyampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran dalam hal ini terkait dengan berbagi pengalaman tentang pembuatan laporan dan pengaduan. Belakangan ini kita banyak sekali peristiwa yang sebetulnya bisa jadi bahan pembelajaran bagi kita. Terlebih-lebih saya sempat membaca dari sosial media terkait dengan anjuran dari atau himbauan dari Bapak Kabid Propam Mabes Polri. Beliau mengharapkan supaya kalau bisa masyarakat nggak usah viralkan atau nggak perlu melakukan viral, ya, terhadap polisi-polisi yang nakal, tapi laporkan saja pasti diproses. Ya, saya percaya terhadap pernyataan tersebut diproses, tapi berdasarkan pengalaman saya, laporan saya diproses yang ujung-ujungnya hasilnya tidak ditemukan, ya, jadi tidak ada penyimpangan. Justru ada fenomena yang berkembang berdasarkan informasi dari rekan kita seprofesi. Begitu melapor ke Propam, besoknya langsung dia dipanggil, ya, dipanggil untuk proses hukum. Ini menjadi aneh dan lucu. Kata Pak Kabid Propam Mabes Polri, silakan melapor pada kami melalui aplikasi, pasti kami akan tanggapi. Betul, saya ini 5 kali melakukan laporan, kemudian ditanggapi berapa kali dan hasilnya tidak ditemukan adanya kesalahan. Sehingga mohon maaf Pak, mungkin jalan memviralkan itu akan lebih serius, jadi tidak ada yang tertutupi. Saya kebetulan sekarang menjadi pasien atau menjadi terdakwa atas Undang-Undang ITE, ya, pasal 27 ayat 3. Saya juga bingung. Apa ini yang membuat saya bingung? Terkait dengan SKB pasal 27 ayat 3. Pertama ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa unsur delik absolut, pidana absolut itu, ya Pak, absolutnya terhadap Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 adalah hanya perorangan. Jadi hanya perorangan, bukan untuk lembaga. Ya. Ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garing PUU garing 6 Romawi garing 2008. Terhadap itu dikuatkan juga oleh adanya SKB Menteri Menkom Info, ya, dan Jaksa Agung Republik Indonesia serta Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, terkait pasal 27 ayat 3. Ya, itu hanya dilakukan, hanya boleh dilakukan, ya, apabila apabila adalah seseorang. Jadi unsur pidana absolutnya adalah orang per orang yang merasa kepentingannya dirugikan, boleh melapor. Namun faktanya, tolong teman-teman disiapkan itu bahannya, saya biar perlihatkan, ya, SKB sama laporan dari pengadilan, supaya saya perlihatkan kepada khalayak, sehingga ini bukan fitnah. Jadi saya ini terus terang saja akan memberitahukan kepada kita semua tentang metode-metode yang sekarang sedang terjadi
begitu ruwetnya, ya, begitu ruwetnya tentang pelaporan dan pengaduan, ya, sampai-sampai seseorang bisa jadi berubah. Dia sebagai korban, kemudian dia mengeluh, lalu dia melapor, ternyata dia malah dilaporkan lagi, ya. Nah, ada peristiwa yang terjadi di Polres Jombang, ya. Kami dalam rangka membela klien, ya, membela kepentingan klien yang ditangkap atau dijemput paksa tidak menggunakan tidak mengikuti SOP, SKP sama ini, tolong laporan pengadilan itu, SIPP. Hah? Oh, laporan pengadilan. Ya. Jadi saudara-saudara, sahabat pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, hari ini kita akan buka-bukaan. Tolong Pak, surat yang tadi itu, surat yang dikirim ke surat, masih ada toh suratnya? Tadi saya lihat ada di kursi. Ya. Ya, saudara-saudara, saya ingin berbagi pengalaman. Jadi pertama-tama kita ini sebetulnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 3 tentang negara kita adalah negara hukum. Semua anggota masyarakat dan semua warga negara, ya, harus tunduk pada hukum. Hukum yang mana? Ya hukum sesuai dengan ketentuan oleh aparat penegak hukum juga adalah mereka merupakan subjek dari pelaku undang-undang kekuasaan kehakiman yang harus menghormati hukum. Tapi faktanya, saya terus terang saja, ini hari saya akan buka. Karena apa? Peristiwa hukum yang kami hadapi, saya selaku terdakwa, bahkan saya ini sudah diputus, ya, oleh Mahkamah Agung yang sampai hari ini belum turun namanya salinan putusan, salinan pertimbangan putusan. Jadi saudara-saudara, saya ingin memberikan kita edukasi, tetapi saya prolognya adalah terkait dengan perkara yang sedang kami hadapi. Pertama-tama, saya selaku terdakwa, bahkan terpidana, ya, Undang-Undang Sisiknas, dalam delik pidananya yang namanya pasal 28 ayat 7 itu adalah penggunaan gelar tanpa hak. Ya. Mohon dicatat baik-baik. Penggunaan gelar tanpa hak ini artinya saya tidak berhak menggunakan gelar sesuai dengan pasal 28 ayat 7. Ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Perseorangan tanpa hak dilarang menggunakan gelar. Gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi. Ancamannya adalah 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Yang menjadi aneh, pada saat saya dibawa ke persidangan, saya ini sudah jadi advokat dengan gelar sarjana yang sah. Dan saya tidak pernah menggunakan gelar palsu, tidak pernah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa saya punya gelar yang sah, kemudian saya masih diproses. Untunglah pengadilan negeri itu memutus saya bebas. Tetapi ya, yang menjadi aneh, barang bukti yang dipakai oleh kejaksaan, kepolisian, mereka menggunakan fotokopi ijazah saya yang sah, yang dilakukan secara yang diperoleh secara ilegal dan dilegalisir secara ilegal juga. Jadi fotokopi ijazah saya itu dilegalis, didapatkan nggak tahu dari mana, dicuri dari mana. Lalu
atas perintah jaksa pengendali perkara itu